Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Syarifah dari kelas 12 IPA 5. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, oke, jadi kita akan mulai dari apa sih makna dari hak dan juga kewajiban. Yang pertama adalah hak. Hak adalah kebebasan bertindak yang dilandasi hukum dan moral dan bersifat opsional. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban mereka berdua itu saling berkaitan. Apabila kita ingin mendapatkan hak kita sebagai warga negara, kita harus menjalani kewajiban kita terlebih dahulu. Seperti kita harus menjunjung tinggi nama bangsa kita dan lain-lain. Nah, hak dan juga kewajiban itu terbagi menjadi dua. Aku bakalan mulai dari hak dulu deh. Yang pertama adalah hak asasi. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup dengan layak. Nah, yang kedua adalah hak warga negara. Hak warga negara adalah kuasa milik seorang individu untuk menerima dan melakukan sesuatu yang dijamin oleh negara. Lalu lanjut, kita akan membahas macam-macam kewajiban, yaitu sama seperti hak, ada kewajiban asasi. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dijalankan atau diberikan setiap individu atau kelompok kepada individu kelompok yang lain demi terciptanya kedamaian, persatuan, dan kesatuan. Nah, kewajiban warga negara adalah segala hal yang harus kita lakukan atau wajib dilakukan oleh masyarakat kepada negara untuk memperoleh haknya. Nah, kita akan lanjut ke contoh-contoh hak dan juga kewajiban. Aku mulai dari contoh hak dulu, yaitu apa sih contoh hak? Nah, salah satunya adalah mendapatkan pendidikan dengan baik, dan juga hak mendapatkan perlindungan hukum. Untuk contoh kewajiban, yaitu wajib menaati hukum dan pemerintah yang tertulis pada pasal 27 ayat 1. Juga kita harus wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Oke, saya akan lanjut ke substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila atau nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Yang pertama adalah nilai dasar. Apa sih nilai dasar tuh? Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu atau tetap. Nah, nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dan kemudian bisa dijabarkan menjadi nilai instrumental dan juga nilai praksis. Contohnya adalah yang ada pada Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan. Lalu kita lanjutkan nilai instrumental. Nah, nilai instrumental merupakan suatu rangkaian penjabaran secara lebih kreatif dan dinamis atas nilai dasar Pancasila. Namun, jika nilai instrumental dikaitkan dengan kenegaraannya, hasilnya akan berupa undang-undang, garis besar haluan negara, ataupun strategi lain yang bersumber dari nilai dasar Pancasila. Yaitu contohnya yang terdapat nilai instrumental adalah seperti Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Perpu, peraturan daerah, sama peraturan kepala daerah. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, contohnya adalah sikap positif warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan lanjut ke ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Karena nilai instrumental itu terdapat pada Pancasila, saya akan membahas dari sila yang pertama hingga kelima. Nah, yang pertama ada di pasal 29 ayat 2.
yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan juga kepercayaannya. Lalu lanjut ke sila kedua, yaitu ada di pasal 26 ayat 3, yaitu hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Nomor 2 ada di pasal 27 ayat 2, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga ada di pasal 28, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat ada pasal 30 ayat 1, yaitu tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu kita lanjut kepada sila ketiga, yaitu ada di pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua itu pasal 32 ayat 2, yaitu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kita lanjut ke sila keempat, ada di pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, yang terakhir nilai instrumental pada sila kelima, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua ada di pasal 33 ayat 3, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga itu di pasal 34 ayat 3, yang bunyinya negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umumnya baik. Nah, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.